Saudara-saudari terkasih, apakah saudara-saudari sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan panggilan kita, yaitu menjadi pembawa cahaya. Kenapa? Karena memang itu identitas kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Kamulah terang dunia. Hendaklah terangmu menerangi kegelapan di sekitarmu." Dan memang terang seharusnya untuk menerangi, bukan disimpan di bawah gantang atau di bawah tempayan. Dan sekarang ini pembawa cahaya itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali dunia ini mewartakan, menyampaikan berita-berita yang tidak seimbang. Lebih pesimis daripada optimis, lebih membawa kekhawatiran daripada membawa pengharapan. Contohnya, pandemi virus 19. Di mana-mana ada berita yang membahayakan, ada yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Korban meninggal. Baik, itu benar, supaya kita waspada. Tetapi seimbang. Kita juga perlu membawa warta yang positif, yang membawa harapan, supaya kita tidak ketakutan. Kita bisa mengatasi virus itu kalau kita menjaga protokol dengan ketat. Memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun. Bisa. Kemudian juga kita beritakan orang-orang yang sudah sembuh dan sesudah mempunyai antibodi. Semakin banyak yang punya antibodi, virus itu bisa dikalahkan. Apalagi vaksin sudah mulai diterapkan. Tujuannya adalah supaya kita seimbang dalam hidup ini. Tidak diwarnai oleh sesuatu yang gelap, yang negatif. Tetapi seimbang, ada pengharapan, ada cahaya yang menerangi hidup kita. Dan memang kita sebetulnya adalah orang-orang yang hidupnya mestinya mencerminkan cahaya terang Kristus itu. Mencerminkan juga cahaya bahwa kita sudah ditebus. Dasarnya apa? Iman kita. Iman kita apa? Iman kita pertama, kita percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Nah, ini mestinya membawa harapan. Yang kedua, Yesus begitu mengasihi kita sampai mengorbankan hidupnya supaya kita selamat dan bahagia. Nah, ini juga harus membawa harapan. Yang ketiga, Yesus sudah memenangkan kita atas maut dan mengaruniakan kehidupan mulia kekal dalam kebangkitan. Nah, ini yang seharusnya mewarnai hidup kita. Sehingga hidup kita itu warnanya positif, warnanya optimis, warnanya itu penuh pengharapan. Jangan warnanya negatif, pesimis, seolah-olah serba gelap di kiri kanan, ada pandemi, ada kejahatan. Betul, itu benar. Tetapi kita perlu seimbang. Tetapi secara pribadi, kita sendiri mesti menghayati hidup yang optimis. Hidup yang berpengharapan. Kenapa? Karena hidup kita memang penuh pengharapan. Akan berakhir dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan. Bukan berakhir dengan kematian. Tidak. Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Juga kita tidak akan berakhir dengan kemalangan. Tidak. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Harusnya warna yang menyelimuti hidup kita itu warnanya optimis, warnanya cerah. Bukan hanya pada pilihan-pilihan kita, bukan hanya pada sikap kita, tetapi juga kata-kata kita. Mestinya kata-kata kita juga kata-kata yang membangun, kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata yang positif, bukan yang negatif. Ada, tetapi sudah banyak dan kita perlu menyeimbangkan. Dan itulah fungsinya. Kita diutus untuk menjadi terang, supaya membawa cahaya. Di dalam pesimisme kita membawa optimisme. Di dalam perselisihan kita membawa kerukunan. Di dalam keputusasaan kita membawa harapan. Dan tidak ada yang lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dicintai sedemikian rupa oleh Tuhan, tinggal kita bersyukur.
Karena itu warna hidup kita selain optimisme juga hidup yang penuh dengan rasa syukur. Dan itu yang bisa kita jadikan cahaya untuk menerangi saudara-saudara kita yang kebetulan mungkin sakit, kebetulan mungkin merasa tidak punya pengharapan karena usahanya hancur gara-gara pandemi ini. Kita bisa membawa harapan. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh yang sangat baik. Ketika Marta dan Maria kehilangan Lazarus, Tuhan Yesus datang dan mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup untuk selama-lamanya." Tentu bagi Marta dan Maria yang sedang kehilangan Lazarus, kata-kata Yesus itu sangat menghibur dan membesarkan hati. Kita juga bisa seperti itu, membawa pengharapan ketika orang merasa berputus asa. Ketika orang melihat yang negatif, kita mengatakan, mari kita hitung-hitung berkat. Dan ternyata kalau kita menghitung-hitung berkat dan jujur, berkat kita selalu lebih banyak daripada yang membuat kita menderita. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup, ada rumah, ada makanan, ada sahabat, ada orang tua. Semuanya itu bisa dihitung. Ada kesehatan, semuanya. Dan kalau kita menghitung-hitung berkat, selalu berkatnya itu ratusan kali lebih banyak daripada derita kita. Maka ada pepatah mengatakan, kalau dunia ini mencoba meyakinkan kita dengan berbagai macam berita yang negatif, dengan ratusan alasan yang membuat kita merasa kecil hati, katakan kepada dunia bahwa kita punya ribuan alasan untuk bersyukur, untuk berpengharapan, untuk menjadi optimis. Karena memang pertama kita sudah dicintai begitu besar oleh Tuhan. Kita bahkan sudah mendapatkan keselamatan karena penebusan Yesus yang wafat di kayu salib. Yang ketiga, Yesus menganugerahkan kehidupan mulia kekal dalam kebangkitan bersama Dia. Nah, itu mestinya mewarnai hidup kita. Sehingga ketika kita bereaksi, mengambil sikap, berbicara, semuanya mencerminkan pengharapan, mencerminkan sukacita, menampakkan bahwa kita itu percaya kepada Yesus yang sangat mencintai kita. Saya sendiri menjadikan ayat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 20b sebagai ayat emas kekuatan saya. Rasul Paulus mengatakan, aku hidup di dalam keyakinan akan Yesus Putra Allah yang sangat mencintaiku, bahkan mati untuk aku. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengasihi kita sedemikian rupa sampai wafat untuk kita, apalagi yang perlu dikhawatirkan, apalagi yang perlu ditakutkan. Harusnya itu memancar, menjadi terang, menjadi pengharapan, mewarnai hidup kita menjadi lebih optimis, penuh pengharapan, menjadi lebih terang, bercahaya, bukan suram. Dan karena keyakinan kita akan kehidupan yang terang dan bercahaya itu, kita bisa menerangi sekeliling kita. Para pengikut Kristus seharusnya membawa budaya penuh pengharapan, budaya penuh terang, budaya penuh optimisme. Karena Tuhan menemani kita dan menjanjikan masa depan yang begitu cerah, penuh pengharapan dan berkat, serta sudah memenangkan kita dari maut, dari dosa, dan mengaruniakan kehidupan bahagia kekal dalam kebangkitan bersama Tuhan. Harusnya itu yang harus menjadi warna dalam seluruh hidup kita, dan kemudian menjadi kesaksian, orang melihatnya, mengalir, memancar, menerangi kiri kanan kita. Sehingga ketika ada orang yang bersedih, kita membawa penghiburan. Orang yang berputus asa, kita membawa pengharapan. Budaya hidup optimis, budaya hidup penuh pengharapan, harusnya mewarnai kita dan menyinari kehidupan di sekitar kita. Karena memang Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan memberkati.